Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fitriani, saya adalah mahasiswi dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 2020701227. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterampilan menulis, di mana materi ini merupakan salah satu tugas saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kode UNV 111 KHAS 201 dengan dosen pengampu Ibu Munir. Baik, langsung kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas di sini adalah tentang pengertian. Pengertian yang kita bahas adalah tentang pengertian keterampilan, pengertian menulis, dan yang terakhir tentang pengertian keterampilan menulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dan tujuan keterampilan menulis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap-tahap dan kiat-kiat untuk menulis. Dan yang terakhir adalah faktor penghambat dan jenis-jenis tulisan ketika kita menulis. Oke, kita masuk ke dalam materinya tentang pengertian. Pengertian keterampilan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Atau dapat disimpulkan bahwa keterampilan diartikan sebagai kecakapan melakukan sesuatu dengan baik, cermat, cepat, dan tepat. Kita lanjut tentang pengertian menulis. Menurut Tarigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Oke, kita lanjut langsung ke kesimpulan dari keterampilan dan menulis itu sendiri. Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Jadi secara tidak langsungnya kita ada perantara yaitu dengan menulis itu atau di mana. Oke, kita lanjut ke dalam materi manfaat dan tujuan menulis. Pertama kita bahas tentang manfaatnya. Apa sih manfaat yang kita dapat untuk menulis ini? Yaitu kita dapat meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan yang terakhir kita dapat mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Tujuannya apa sih kita menulis? Tujuannya adalah untuk menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Oke, kita lanjut lagi ke dalam materinya. Oke, kita masuk ke dalam tahap-tahap dalam menulis. Tahap menulis yang pertama atau tahap awalnya itu tahap pratulis. Tahap pratulis ini kita mulai menentukan topik yang akan kita tulis. Menulis mempertimbangkan pemilihan topik. Kita pikir untuk yang menulis apa? Oke. Setelah kita tahu apa yang mau kita tulis, kita lanjut ke dalam step kedua, yaitu tahap pembuatan. Tahap pembuatan yang pertama, kita susun dulu secara kasar. Kita mengutamakan isi tulisannya daripada tata tulisannya. Sehingga semua pikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran kita semua, kita bisa tuangkan dalam tulisan. Setelah itu, baru kita tahap merevisi. Tahap-tahap yang kata-kata yang dalam tulisan yang disusun secara kasar itu masih perlu kita revisi. Revisi itu berarti memperbaiki, bisa menambah atau mengurangi kata-kata yang telah kita tulis sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan ini, penulis mengulang kembali apa yang dia tulis dan meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada pola draft kasar yang sebelumnya sudah kita tulis. Kita tahap penyuntingan ini kita baca ulang mana yang bagus atau cocok untuk dimasukkan ke dalam paragraf dan mana yang tidak. Dan yang terakhir, tahap publikasi.
Ini merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis, kita mempublikasikan tulisan kita. Jika emang bisa, kita langsung bisa mengirimkan tulisan kita ke penerbit atau redaksi majalah. Bisa masukkan ke blog mungkin. Oke, kita lanjut ke dalam kiat-kiat dalam menulis. Sebelum kiat-kiat dalam menulis, kita pilih dulu kata-katanya. Pilihan kata ini yang kita kira-kira bagus atau sesuai dengan pedoman kita, yang tidak terlalu bermakna ganda atau majemuk dan ambigu gitu. Dan kita pilih juga tentang struktur kalimatnya, tentang kesatuan dan kepaduan, dan kesejajaran, kehematan yang terlalu tidak boros kata, dan kevariasian atau keterpentingan. Dan ada juga tentang penerapan ejaan yang disempurnakan atau menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu perlu kita perhatikan ketika kita menulis. Kita lihat lagi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang faktor-faktor penghambat. Biasa kalau kita menulis ada faktor yang membuat kita menghambat keterampilan kita dalam menulis, yaitu sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia belum menggembirakan. Jadi orang Indonesia tidak malu jika berbicara bahasa Indonesia salah atau enggak, jadi ya wajar aja. Itu mungkin bukan satu penghambat, jadi ketika kita menulis dengan kata-kata yang biasa kita ucapkan. Yang kedua adalah kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya. Kita masih ada nyambung ke dalam poin yang ketiga, metode dan teknik pengajaran mengarang kurang bervariasi. Jadi karena kesibukan guru di luar jam kerja, jadi metode dan teknik yang diberikan kepada murid juga kurang bervariasi. Jadi muridnya itu terkesan terbebani, dan itu masuk dalam poin yang nomor 4, dan kurang menarik, sehingga latihan mengarang sangat kurang dilakukan oleh siswa. Jadi warga Indonesia atau siswa Indonesia jarang menulis ya, karena ada faktornya juga yang tadi telah kita sebutkan dan kita bahas. Oke. Selanjutnya dari jenis-jenis tulisan. Kita mau menulis apa sih yang kita tulis gitu kan. Kita ada jenis-jenis tulisan yang termasuk tentang deskripsi. Deskripsi itu tentang perincian atau penggambaran. Kita menggambarkan tentang apa biasa yang kita dapat lihat atau kita hitung ya, seperti itu. Apa kita yang bisa baca. Dan yang kedua tentang eksposisi atau paparan. Kita menjelaskan tentang apa sih paparan tersebut yang menguraikan dan menerangkan sesuatu. Dan yang ketiga tentang argumentasi, tentang bahasan. Kita membahas atau mengarang maksud dan memberikan alasan apa yang kita tulis tersebut, memperkuat atau menolak sesuatu pendapat atau pendirian. Dan yang keempat tentang narasi kisahan. Jadi sesuai dengan alur ceritanya, kita menulis sesuai dengan kronologis dan cerita, alur cerita. Dan yang terakhir, menulis dengan jenis tulisan persuasi yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk menyetujui apa yang kita tulis. Oke. Dan sekian materi yang saya bahas di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.